90% atau bahkan mungkin 95% di antara kalian semua, kalau misalnya gue kasih lihat foto ini, gue tanya, siapa nama makhluk ini? Gue jamin mayoritas di antara kalian pasti bilang Frankenstein. Franklin? Frankenstein. Franklin ya? Frankenstein bukan ya? padahal Frankenstein itu nama penciptanya, bukan nama makhluknya. Makhluknya dari awal tuh gak punya nama. Tapi ironisnya, masyarakat selama ratusan tahun sejak novel ini pertama kali dirilis malah memberikan makhluk tersebut sebuah nama orang yang menolak makhluk tersebut. Victor Frankenstein, nama penciptanya. Artinya apa? Yap, Mary Shelley sebagai sang kreator dari novel Frankenstein tahun 1818 berhasil memprediksi masa depan karena kritik yang dia berikan di novelnya itu nggak berlaku hanya di eranya aja, tapi sampai ratusan tahun ke depan pun masyarakat sampai detik ini masih melakukan kesalahan yang sama seperti masyarakat di novel Frankenstein tahun 1818. Kalau di novelnya masyarakat melakukan kesalahan dengan mencap makhluk tersebut yang sebenarnya bukan makhluk yang jahat, tapi karena berparas buruk, monster mengerikan, ya masyarakat otomatis langsung ngecap, melabeli, oh ini berbahaya nih, ini harus dibunuh nih. Di dunia nyata sama aja, kita kagak peduli sama konteks ceritanya. Bahkan gua jamin di antara kalian semua mungkin gak tahu kalau ada novelnya. Nggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya yang kita tahu kalau misal ada makhluk besar dengan kepala gepeng, dengan jahitan di kepalanya, dengan baut di lehernya, oh ini Frankenstein. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Ya jelas karena akumulasi budaya. Dimulai dari kesalahpahaman masyarakat ketika melihat poster film Frankenstein tahun 1931 sampai setiap adaptasi Frankenstein berikutnya itu selalu menggunakan nama Frankenstein. Dan kita manusia itu memang sifat aslinya tuh terlalu gampang ngejudge. Kita nggak peduli sama konteks ceritanya, pokoknya ya karena nama Frankenstein ini ikonik, kita pakaikan saja ke makhluk tersebut yang bahkan kita nggak tahu kisah aslinya apa. Seolah-olah ya, gua ngerasa kita itu nggak mau mengakui kalau kitalah manusia penjahatnya. Tapi kita mau makhluk yang serem ini nih yang jadi penjahatnya. Sampai scene di awal video tadi ketika makhluk main sama anak kecil aja dipotong. Untuk apa? Ya mungkin kalau kalian baca sejarahnya, faktanya mungkin akan banyak yang bilang ya censorship lah, tahun segitu terlalu eksplisit, ada anak dicemplungin ke danau, terlalu mengerikan, terlalu berbahaya. Ya kan kita harus potong di bagian. Menurut gue bullshit sih menurut gue. Justru ketika adegan itu dipotong, dari monster ketemu anak kecil langsung dikat ke ayah yang membawa anaknya yang sudah tidak bernyawa, tidak bernafas itu jauh lebih disturbing, itu jauh lebih mengerikan, jauh lebih menyeramkan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya mungkin orang-orang ini pengen menghilangkan simpati masyarakat terhadap monsternya. Ya gue gak bisa salahin sepenuhnya karena memang itu eranya. Era 1931 itu gak cocok dengan kompleksitas moral, filosofi seperti di novel Mary Shelley. Masyarakat di saat itu belum siap. Makanya mereka bikin ya udah sama kayak The Mummy lah, Dracula, The Werewolf, lu tau lah ya. Yang dimana pokoknya manusia baik, monster jahat, udah lawanan hitam putih. Dan karena itulah gue yakin banget scene itu dihilangkan untuk menghilangkan simpati supaya biar gak aneh. Biar lo kok makhluknya punya kebaikan nih, nggak boleh, pokoknya makhluk harus jahat nih, ya kan dia monsternya nih Frankenstein nih. Tapi di sini gue nggak mau nyalahin era doang, karena gue bisa membuktikan di titik inilah gue yakin kemungkinan besar di antara kalian semua lagi nonton video gue saat ini pasti udah ngomel-ngomel, alah kebanyakan bacot lu bang, kebanyakan nyeping lu bang, dari tadi ngomong panjang lebar sana sini ngelantur kemana-mana tapi nggak ada bahas film yang terbarunya ini. Ngapain lu bahas film lama? Gue nggak butuh film lama sih. Dan di titik inilah gue berhasil membuktikan kalau kritik Mary Shelley benar adanya. Karena kalian gak peduli kan sama konteks cerita aslinya, kalian gak peduli sama novelnya. Pokoknya yang kalian peduliin adalah monsternya, actionnya. Bang, mana bang bahas bagian fighting sequence bang. Ini kan opening film Guillermo del Toro yang satu ini kan udah brutal bang. Wah udah dirobek sana sini, lempar sana. Bahas bagian situnya bang. Gue penasaran banget. Ini kan Guillermo del Toro nih, film Hellboy dia yang buat, film Pacific Rim 1 dia yang buat. Gue pengen dapetin film yang kayak gitu lagi. Gue gak peduli cerita monster filosofi apalah, bullshit lah. Lu so asik bangsat. Yap.
Yang gue lakukan saat ini adalah memprediksi masa depan. Karena ya ini video gue buat ya kemungkinan besar 7 hari lagi baru gue upload. Dan 7 hari sebelumnya artinya gue bisa memprediksi kalian kan. Lagi ngomel-ngomel kan. Ya baik lagi ke pembahasan. Mungkin kalian udah menyimpulkan lah ya dari tadi pembahasan mengenai Frankenstein ini. Kalian udah bisa menyimpulkan tema besarnya apa sih sebenarnya. Yap, parenting. Tapi kan masalahnya kalau kalian tahu film paling ikonik dari Frankenstein ini kan pada tahun 1931 film hitam putih yang tadi gue udah bilang yang mempopulerkan visual ikonik dari Frankenstein tersebut itu merubah tema dari novelnya secara drastis gitu. Yang dari ngomongin parenting sekarang jadi fokusnya lebih ke kegagalan sains, ngomongin tema God kompleks, manusia yang bermain-main menjadi Tuhan. Itu kan dialog yang sangat-sangat ikonik yang semakin menekankan, menitik beratkan si Frankenstein ini yang pengen serupa dengan Tuhan, dengan membangunkan kembali makhluk yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan hasilnya apa? Hasilnya kegagalan gitu, yang dimana ternyata makhluk yang dibangunkan ini malah jadi pembunuh gitu. Dan endingnya pun dirubah parah, besar-besaran, yang dimana masyarakat vs monsternya mati, masyarakat menang, happy ending gitu ya. Ini tipikal memang era kayak begitu gitu, bukannya jelek. Sama kayak misalnya film Watchmen. Ya di 2009 semua orang bilang Watchmen jelek, flop, film flop, gagal gitu. Orang kita mau nonton superhero kayak The Dark Knight, Superman Returns gitu kan, Iron Man 1. Kenapa malah dapat superhero politik dialog kayak begini, nggak jelas nih Zack Snyder nih, Om Zack Snyder, aneh lu gitu kan. Nah, tapi pada saat ini lu lihatlah semua orang mendewa-dewakan Watchmen karena memang eranya salah, dia lahir di era yang salah. Sama kayak Frankenstein ini yang dimana pada akhirnya di 2025 inilah baru muncul sebuah film yang setia sama novelnya, berhasil mengeksplorasi tema besar yang menjadi inti, poin utama dari novel Mary Shelley, yaitu mengenai parenting. Jangan salah, pada tahun 1994 sebenarnya udah ada yang mencoba seakurat mungkin lah sama kayak novelnya, tapi gagal, flop. Kenapa? Terlalu lebay, alay anjing. I will have revenge. Sedangkan film yang terbarunya ini versi Guillermo del Toro, lu tahu sendiri, dia udah bikin film monster sebanyak apa dan sebagus apa semuanya, makanya dijulukannya Master of Monster gitu. Jadi dia berhasil mengadaptasi novelnya dengan cukup akurat, tapi nggak plek-ketiplek. Tetap ada sentuhan Guillermo del Toro-nya gitu. Bahkan endingnya pun dirubah loh. Dan gua uniknya lebih suka filmnya dibandingkan novelnya. Karena pesan parenting yang begitu penting dari Mary Shelley bener-bener justru lebih digali lagi sama si Guillermo del Toro. Contohnya apa? Masa kecilnya Victor Frankenstein. Di novel itu nggak ada si Victor dididik sama ayahnya dengan keras sampai dipukul tangannya, mukanya gitu kan. Nggak ada itu di novel. Tapi di sini itu ditambahkan untuk apa? Sebagai foreshadowing apa yang akan dilakukan oleh Victor Frankenstein terhadap ciptaannya. Bahkan kalau di novelnya, ketika makhluk ini pertama kali hidup gitu, berhasil hidup, si Victor Frankenstein ini langsung kayak jijik, ketakutan gitu. Langsung pokoknya kabur-kaburan lah antara mereka berdua, tanpa ada proses memahami satu sama lain lebih lanjut gitu. Sedangkan di sini ditambahin lagi scene-nya. Gue inget banget ada satu scene yang sangat-sangat menyedihkan, sangat tragis menurut gue. Yang dimana ketika Victor Frankenstein pertama kali mengenalkan cahaya matahari ke ciptaannya ini, ke si makhluk, dia bilang, "Sun is life." Wah, indah banget ya. Terus si makhluknya juga lucu banget, kayak ikutin gerakan ayahnya ini nih, penciptanya ini. Wah, matahari hangat, enak. Lalu beberapa detik kemudian dia ditaruh ke tempat yang tidak kena matahari sama sekali. Di titik itu gue langsung ngerasa kalau monsternya lu, bukan si makhluk, lu monsternya anjing, Victor ya kan. Dan lu tahu apa? Si Victor ini merantai makhluk tersebut bagaikan binatang di ruang bawah tanah yang tidak terkena matahari sama sekali, lalu dipukulin. Ya kenapa? Karena Victor ini ngerasa kalau makhluk ini nggak punya kepintaran. Dia merasa dia gagal menciptakan makhluk ini karena si makhluk cuma bisa ngomong Victor, 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 Victor gitu. Disuruh ngomong kata lain nggak bisa-bisa. Jadi makhluk ini tuh bener-bener diplot layaknya bayi sebenarnya. Bayi yang baru lahir aja, yang butuh kasih sayang. Makanya yang gue suka lagi apa? Ada interaksi antara si makhluk sama Elizabeth. Elizabeth ini adalah kekasihnya si Victor, yang dimana Elizabeth membuktikan kalau makhluk ini nggak bodoh, dia cuma butuh disayang gitu. Pada akhirnya kan si makhluk bisa menyebutkan kata Elizabeth, bisa tuh si makhluk gitu, ketika diajarin sama si Elizabeth. Dan ini semakin memperkuat dugaan saya terhadap fetishnya Guillermo del Toro ya.
Ya gimana gue yakin nih orang fetishnya itu, kalau Tarantino kan fetishnya kaki ya. Kalau Guillermo del Toro nih, gue jamin fetishnya adalah percintaan antara wanita dengan monster anjing. Setiap filmnya kayak begitu, termasuk di film yang satu ini. Cuman ya untungnya nggak out of context gitu, nggak terlalu kayak ini kenapa tiba-tiba cewek bisa suka sama monster, nggak gitu. Ada konteksnya lah di sini. Jadi kenapa ada scene yang ala-ala Tarzan sama Jane pertama kali ketemu ya di film Tarzan Disney gitu kan. Si makhluk ini sama si Elizabeth kenapa bisa saling memahami satu sama lain. Bahkan ada satu perubahan dari novelnya yang menurut gue cukup drastis, yang dimana kalau di novel itu Elizabeth itu dibunuh sama si monster di malam pertamanya lagi. Abis nikah malam pertama langsung dibunuh sama si monster, dan itu karena balas dendam pula gitu. Jadi di novel entah kenapa gue masih ngerasain ada rasa dendam dari si makhluk ya. Bahkan ada adegan yang sangat mengerikan juga ketika dia membunuh adik kecil dari si Victor yang namanya William. Kalau di sini udah gede. Kalau di novel ya si William pas masih kecil itu dibunuh sama si makhluk gitu. Jadi kalau si Elizabeth mati karena dibunuh sama si makhluk di novel, kalau di film ini si Elizabeth mati karena dibunuh sama Victor sendiri gitu. Yang dimana pas si Victor pengen nembak si makhluk, si Elizabeth malah melindungi si makhluk gitu. Dan pada akhirnya si Elizabeth mati kan. Itu perubahan yang justru semakin memperkuat narasi kalau monsternya adalah Victor, bukan si makhluk. Jadi makanya gue lebih suka filmnya dibanding novelnya. Bahkan ya ending filmnya, aduh indah banget bro. Seperti yang gue bilang, ending di novel itu begitu tragis ya, penuh penyesalan, bad ending. Nah, di film ini, si Victor sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat minta maaf dulu sama si makhluk. Dia bilang, forgive me, dia minta permohonan maaf. Bahkan si makhluknya pun juga memaafkan. I forgive you. Itu kan indah banget ya. Apalagi shot terakhir, shot terakhirnya. Damn man, itu bener-bener dia berjalan menuju matahari. Ya lagi-lagi kalau misalnya film ini rilis 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, gua jamin akan beda nih reaksinya bos. Nggak ada nih orang yang review kayak begini, nggak bakal ada. Ya kali ada monster ganteng bro. Monster ya harusnya jelek gitu, serem gitu, mengerikan gitu. Ya kali monster bisa bikin puisi. Ya kan ada satu kalimat gitu, si makhluk di sini ngomong kayak, you may be my creator, but from this day I will be your master. Diketawain, gue jamin kalau misalnya ada monster 10 tahun yang lalu ya, film monsternya ngomong kayak begitu gitu. Gue mau nonton monster bukan nonton Chairil Anwar. Ya pada kenyataannya inilah novelnya Mary Shelley gitu, yang bukan menekankan makhluk sebagai monster, tapi makhluk sebagai manusia. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya nanti di Oscar tahun depan ya, di Best Actor-nya dinominasi ada nama Jacob Elordi. Bangsa ini orang sakit bro, sakit. Bagus banget aktingnya ini. Ya, gue lihat Jacob Elordi ini ya, gue langsung keinget sama karirnya Robert Pattinson, yang dimana di awal dia dibully karena terkenal sebagai vampir sange gitu ya. Tapi malah dipilih jadi pemeran Batman gitu di film The Batman 2022. Kayak masyarakat di satu gue yang banget kayak, wah bener-bener pro kontra parah ya. Ada ngomel-ngomel apa nih? Aktor cringe yang kalau duduk aja harus kayak begini anjing jarinya. Tapi lu lihat kan pada akhirnya dia membuktikan kalau dia tuh aktor versatile. Bahkan gak cuma di Batman kemarin, di Mickey 17 kayak apa lu tahu. Jadi voice actor juga bisa gitu. Nah, Jacob Elordi juga sama. Dia terkenal gara-gara Kissing Booth, yang dimana ini film yang tidak akan pernah sayap mau dari universe ya, varian Timothy Vidal dari dunia manapun gak akan pernah mau nonton film ini kalau bukan karena nyawa saya memang terancam ya, dalam berbahaya di ujung tanduk. Yaitu dipaksa sama cewek gue. Tapi ya at least gue udah nonton semua film Kissing Booth lah. Jadi gue udah tahu gimana dia, karakternya Jacob Elordi itu gimana gitu. Makanya pas dia mau jadi Superman juga gue kurang suka, gak serak gitu, kayak gak cocok lah. Tapi ternyata di sini dia membuktikan gitu. Bahkan dia kayaknya bisa lebih cocok jadi Batman bahkan gitu, jadi Bruce Wayne DCU yang baru gitu. Karena di voice-nya dapet sebagai makhluk tersebut. Badannya juga postur gede banget. Matanya, aduh, matanya bos, ini yang memang yang paling krusial, faktor paling penting, yang dimana kata Guillermo del Toro sendiri, the most interesting landscape in the world is human face ya, karena wajah manusia tuh lu gak akan pernah bosen ngelihat muka manusia. The most interesting landscape in the world is the human face. Dan gue kutip lagi kata si Guillermo del Toro, dia bilang 50% film is looking at, 50% film is being looked at. Artinya apa? Setengah kekuatan film berasal dari apa yang dilihat oleh si makhluk, si karakter.
Gimana cara dia memandang dunia, penolakan, kesepian. Dan Jacob Elordi berhasil menyampaikan apa yang sebenarnya dirasakan oleh si makhluk. Jadi mata tuh bisa gue bilang sebagai apa ya, translator gitu. Dari apa yang dirasakan oleh karakter bisa dirasakan juga oleh penonton lewat mata. Matanya Jacob Elordi gila men, bener-bener lu bisa tahu dia tuh ngerasa dikucilkan, merasa ditolak oleh dunia gitu. Padahal dia nggak salah apa-apa. Itu yang bikin penonton bisa ikut sakit bersama si makhluk. Dan 50% is being looked at. Artinya apa? Setengah kekuatan film lainnya adalah bagaimana si makhluk itu dilihat oleh orang lain. Victor dengan amarahnya misalnya, Elizabeth dengan cintanya, semua orang dengan ketakutan ketika melihat sang makhluk tersebut. Jadi intinya mata tuh yang paling penting untuk menyampaikan perasaan. Makanya si Guillermo del Toro pas lagi melakukan casting, karena kalau kalian nggak tahu ya sebenarnya Andrew Garfield tuh harusnya jadi pemeran si makhluk di film Frankenstein ini. Cuman karena si Andrew Garfield ini berhalangan, bentrok sama jadwal lain kalau nggak salah, jadi diganti sama Jacob Elordi. Dan si Jacob Elordi itu katanya tuh nggak perlu baca skrip, nggak perlu ngomong, nggak perlu berdialog. Si Guillermo del Toro tuh cuma butuh ngelihat matanya si Jacob Elordi. This is the guy. This is the one. Ini yang paling cocok jadi pemerannya si makhluk ini. Ini bener-bener matanya ya. Dan bener kan, gue sampai sekarang bahkan ngerasa gak bisa mikir lagi. Emang ada aktor lain yang bisa memerankan peran makhluk ini lebih bagus dari Jacob Elordi? Gue sampai mikir kayak begitu loh. Dan terakhir, ngomongin satu aspek yang paling menonjol dari film-filmnya Guillermo del Toro udah jelas. Visual. Ya, dia Master of Monster. Semua filmnya bener-bener menitik beratkan pada visual yang banyak kan pakai practical effect, make up, prosthetic. Sama seperti film ini gitu. Dia bilang dia gak mau pakai green screen. Bener-bener semuanya setnya, productionnya bener-bener dibangun. Dan ya hasilnya bener-bener sangat-sangat indah. Setiap framenya, ini literally every frame is a painting. Setiap frame dari film ini kalau kalian lihat ya, itu bagaikan lukisan zaman barok pak ya. Ya ini kalau kalian punya waktu aja sih ya, kalau kalian punya waktu, kalian pecinta seni, gua sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk datang ke salah satu museum terbaik buat gua pribadi di Jakarta ya, Jakarta Pusat. Itu namanya Sophilia Art Galleria ya. Coba kalian datang ke situ. Di situ benar-benar lu bisa ditunjukin lukisan-lukisan dari masa ke masa, perubahan gayanya seperti apa, dari goresannya, pencahayaannya, komposisinya, mulai dari medieval art, renaissance, barok, romanticism, realism, impressionism, expressionism. Lu bisa ngeliat semua lukisan-lukisan tersebut meskipun replika ya udah pasti ya. Cuman tetap bisa lu pelajarin gitu. Nah, lu bisa lihat nanti barok itu ada bener-bener satu set lokasi yang bener-bener isinya lukisan zaman barok semua. Barok itu punya ciri khas permainan cahaya yang kontrasnya bener-bener ekstrim. Kuat banget. Antara gelap sama terangnya bener-bener kontras mampus. Ya subjeknya bener-bener dibuat terang, tapi latar belakangnya gelap pekat gitu. Terus manusia-manusianya tuh bener-bener dilukis dengan ekspresi wajah yang terkesan dramatis, theatrical. Nah, itulah yang akan kalian lihat di film ini. Setiap framenya itu bener kayak lukisan Rembrandt ya kan. Rembrandt kan zamannya barok ya. Itu pencahayaannya kontrasnya tinggi. Acting setiap pemerannya juga cenderung theatrical ya. Meskipun memang gak selebay yang 1994 juga sih. Kalau itu benar-benar berlebihan, itu benar-benar teater mampus. Kalau ini masih realisnya ada lah ya, meskipun tetap puitis gitu kan. Pergerakan kamera juga selalu dinamis, hampir nggak ada shot statis ya. Kamera selalu bergerak. Kameranya juga pakai lensa yang super wide gitu, meskipun nggak super wide yang kayak Superman gue udah jelasin waktu itu, yang menimbulkan efek foreshortening. Di sini ada sedikit ya, lu bisa lihat di tepi frame itu ada cekungan lengkungan gitu karena memang efek dari super wide-nya ini, lensa super wide-nya yang membuat apalagi action sequence di act pertama film ini gila men ya. Si monster tuh pas lagi ngelempar orang, robek orang, itu kita serasa di belakang si monster itu bergerak gitu. Kamera bener ngikutin si monster terus, itu keren banget sih. Cuman yang jadi masalah kan ketika gue baca-baca sekilas ya, para kritikus atau bahkan orang-orang di luar sana yang nggak suka sama film ini, yang bilang film ini nggak sebagus itu, alasannya karena visualnya nggak realistis ya. Pencahayaannya terlalu ditata, terlalu rapih pencahayaannya. Oh bener-bener ditata satu-satu ya, jadi nggak kerasa natural. Warnanya juga terlalu overprocessing, terlalu pop out ya. Tapi buat gua sih ya justru itu intinya kan, ketidaknyataannya itu, dramatisasinya itu yang bikin film ini jadi bagus. Ya kan, karena ini memang based on novelnya si Mary Shelley yang bukan bertujuan memperlihatkan realisme, tapi justru pengen memperlihatkan kisah fantasi di alam bawah sadar yang bisa menegur moral kita yang di dunia nyata. Kan gitu kan. Makanya setiap framenya kayak lukisan barok ini
art style barok, bukan art style realism yang apa adanya. Kulit warna ya udah jangan dibikin lebih kuning, merah, bener-bener kulit apa adanya lah, warna kulit gitu. Kalau keriput ya keriput gitu ya kan. Pencahayaannya juga dibikin natural aja, nggak usah dibikin terlalu lebay ya, apa adanya, warnanya earthy tone, natural. Ya ini bukan tipikal kayak begitu. Kalau lu mau yang kayak begitu mending nonton biopic atau A Slice of Life. Ini kan bukan tipikal, ini film fantasi. Dialognya aja nggak realistis. Mana ada orang lagi berantem bos, tiba-tiba ngomong I will be the eagle that feasts on your liver. Dikira film Dead Poet Society kali. Ya lagi-lagi ini bukan menekankan realismenya, tapi menekankan dramatisasi dan romantisasinya. Makanya lightingnya benar-benar ditata secara rapi. Layaknya tuh panggung teater yang besar gitu. Bukan shot ala misalnya 28 Years Later yang pakai kamera yang low res digicam supaya menekankan ala-ala raw footage, bikin manusia takut, ngeri ngelihat filmnya. Ih kok kayak di dunia nyata nih, kalau pandemi kayak begini nih, kalau virus menyebar. Kan bukan itu kan pesan yang pengen disampaikan, bukan menakuti, justru menjadi bahan diskusi moral gitu. Jadi dongeng, apa ibaratnya kalau di kita tuh kearifan lokal gitu loh. Makanya dari segi color gradingnya pun diatur, ditata. Setiap karakter ada bagiannya masing-masing. Kayak misalnya Victor dengan masa kecilnya yang lebih menekankan warna hitam, merah, putih gitu ala gotik film-film Tim Burton. Si makhluk yang dipakein warna teal orange dengan warna hijau, warna-warna yang kalau lu belajar color theory ya, karena gue anak DKV, gue belajar color palette, color theory ya, ini warna-warna yang sesuai dengan teori yang sangat-sangat indah kalau dipasang-pasangkan, tapi memang nggak realistis. Tapi ya itu tujuannya kan, yang penting indah di mata. Dan buat gue pribadi, ya buat gue sih ini adalah film adaptasi Frankenstein terbaik sepanjang masa. Final score yang bisa gue kasih untuk film ini adalah 9,5/10 alias top Marco top. Lagi-lagi absolute cinema.